Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Dendam si Kembang Desa bagian yang ketiga. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama. Mari kita lanjutkan ceritanya. Terdengar suara jendela dipukul dengan keras. Dia marah, Abah. Apa dia pakai baju merah? Aku sungguh khawatir kalau sosok di balik jendela itu adalah Rahmi. Khalid menggelengkan kepala. Seketika itu nafasku langsung lega. Terus pakai baju apa, Nak? Tanyaku lagi. Putih, Bah. Apa dia masih di sana? Khalid kembali menggelengkan kepala. Sudah pergi, Bah. Khalid menengok ke arah jendela dan tersenyum. Ibu-ibunya sudah masuk, Abah. Seketika itu bulu kuduku merinding, terutama di bagian pundak kanan. Sekarang dia lagi ngapain? Aku mulai penasaran. Lagi duduk di kursi, Bah. Khalid menatap kursi di pojok ruangan, dekat dengan jendela. Bilang sama dia, jangan di sini, ucap ibuku. Kasian, Nek. Dedek bayinya kedinginan kalau di luar. Dek, jantungku mulai berdebar dengan kencang. Kulirik kursi itu dengan ekor mata, lalu bergerak menjauh, dekat dengan ibu. Kenapa kamu, Dar? Tanya ibu dengan senyuman meledek. Aku takut, Bu, sahutku. Kamu ini gimana sih, Dar? Baru segitu saja sudah takut. Sudah jangan dibahas. Aku mencubit pelan perut ibu. Sayang, malam ini minta ibu itu nemenin Abah tidur, pinta ibuku. Ibu, aku melotot ke arahnya. Iya, Nek. Bibir kecil Khalid mengembang. Jangan dong, sayang. Tiba-tiba ibu tertawa. Dari dulu masih penakut, ledek ibuku. Aku hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan mereka berdua. Di sisi lain aku sangat senang bisa melihat senyum Khalid lagi. Sayang, kamu tidur ya, sudah malam. Kutarik kursi kecil, duduk di sampingnya, mengelus-ngelus rambutnya. Matanya mulai terpejam. Tidak lama ia pun tertidur. Ibu sudah berbaring di sofa panjang. Sepertinya ia sengaja untuk memintaku tidur di kursi pojok, tempat wanita dan bayinya sedang duduk. Aku tidak kehabisan akal. Aku duduk di samping berangkar, lalu membaringkan kepala, tepat di samping tubuh Khalid. Aku memejamkan mata, namun belum sempat aku tidur. Ada sentuhan halus di tangan, sentuhan yang terasa begitu dingin. Dengan mata setengah terbuka, kulihat ada seseorang sedang berdiri di seberang. Rambutnya panjang dan mengenakan gaun putih, persis dengan apa yang dibilang Khalid tentang wanita itu. Spontan aku membuka mata lebar-lebar. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kembali aku pun memejamkan mataku. Kejadian itu pun berulang, sampai akhirnya aku membaca ayat kursi berulang kali dengan mata terpejam. Lalu tidak terasa, aku pun tertidur. Dar, bangun, Dar. Ibu menggoyang-goyangkan tubuhku. Mataku terasa berat, sulit sekali terbuka. Punggung pun terasa pegal karena posisi tidur yang kurang nyaman. Aduh, aku meringis kesakitan. Ternyata tidak hanya punggungku saja yang sakit, kaki dan lengan pun terasa sakit, ditambah kepala yang pusing sekali. Kenapa kamu teriak, Dar? Tanya ibuku. Badanku sakit semua, Bu. Lagian ibu pakai digoyang-goyangin segala, protesku. Mungkin baru kerasa efek kecelakaan kemarin. Ya sudah, tiduran saja dulu di sofa, perintah ibuku. Ibu juga jahat sama anak sendiri. Sudah tahu abis kecelakaan, tempat tidur saja diserobot. Mana tuh cewek ganggu mulu pas tidur. Keluhku seraya berjalan ke sofa. Cewek siapa, Dar? Tanya ibuku. Cewek yang semalam ibu suruh menemani aku tidur. Oh, itu. Padahal cuma bercanda. Dia mana ngerti bercanda sih, Bu? Ucapku masih kesal, lalu membaringkan badan di sofa. Ya sudah, ibu panggil suster dulu ya, biar kamu diperiksa. Iya, Bu. Ibu keluar kamar, memanggil perawat.
Padahal tinggal menekan tombol merah di dekat belangkar Khalid. Mungkin ia lupa. Kali-kali mengerjai ibu yang sudah bikin aku susah tidur semalam. Namun tidak lama seorang perawat pun datang. Ia langsung memeriksa kondisiku dan bertanya keluhanku. Kemudian mulai mengoleskan salep untuk luka memar di tangan dan kaki, serta memberiku obat pereda sakit. "Apa mas mau tambah tempat tidur?" tanya perawat itu. "Tidak usah sus, biar saya tidur di sofa saja." Aku takut tagihan rumah sakitnya membengkak, apalagi nasib mobilku masih belum diketahui. Dan saat itu juga, aku baru ingat dengan Pak Deden. Mungkin ia tahu bagaimana dengan nasib mobilku. Kurai ponsel di atas meja, lalu mencari nomor kontaknya. Tut tut. "Assalamualaikum," sapaku ketika telepon diangkat. "Waalaikumsalam," balas suara di balik telepon. "Saya Haidar, Pak, yang kemarin kecelakaan di dekat rumah Bapak." "Oh, Mas Haidar, gimana? Anaknya baik-baik saja?" "Alhamdulillah, Pak, anak saya sudah sadar semalam." "Alhamdulillah," ujar Pak Deden. "Pak, saya mau tanya, apa mobil saya masih ada di sana? Ataukah sudah ada yang derek?" "Mobilnya sudah dibawa ke kantor polisi, Mas," jawab Pak Deden. "Oh, makasih Pak, makasih juga, kemarin sudah bantu saya. Insya Allah kalau sudah sembuh, saya mau silaturahmi ke rumah," ujarku. "Iya Mas, semoga Mas sama anaknya cepat sembuh ya. Nanti kalau mau kesini kabari saya dulu." "Iya Pak, terima kasih ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Telepon pun ditutup. "Nelpon siapa, Dar?" tanya ibuku. "Bapak yang bawa aku ke rumah sakit, Bu." "Oh, ibu mau pulang dulu ambil baju ya. Semalam lupa tidak bawa apa-apa. Kamu mau sekalian diambilin baju, Dar? Sekalian buat Khalid juga. Oh iya, kunci rumah di mana ya?" Aku kelabakan mencari kunci. "Kamu tidak simpan di mobil kan?" "Aku lupa, Bu," ucapku sambil merogoh satu persatu kantung celana. "Ada, Bu, ini." Aku pun menyerahkan kunci rumah ke ibu. Alhamdulillah, ternyata kuncinya tidak kusimpan di dashboard mobil. "Ya sudah, ibu pulang dulu ya. Jagain Khalid," ujar ibuku. "Iya, Bu, pasti aku jagain." Setelah ibu pergi, tidak lama perawat masuk ke kamar untuk mengecek kondisi Khalid, sekalian memberi sarapan dan obat. Beberapa kali kuperhatikan perawat itu bercanda dengan Khalid sambil menyuapinya. Setelah perawat selesai dengan tugasnya, aku pun duduk di dekat Khalid. "Sayang, apa ada yang sakit?" tanyaku sambil memegang tangan kecilnya. "Ini, Bah." Khalid menunjukkan kepalanya yang diperban. "Kalau nanti sakit sekali, bilang ke Abah ya," perintahku. Khalid pun mengangguk dengan pelan. "Sayang, ibu-ibu semalam masih ada di sini tidak?" tanyaku penasaran. Khalid menggelengkan kepala. "Alhamdulillah, ia sudah pergi. Berarti malam ini aku bisa tidur dengan tenang." "Abah," panggil Khalid. "Iya sayang, ada apa?" "Ada yang datang, Bah." Seketika itu jantungku berdebar dengan kencang. Apa wanita yang semalam datang lagi? "Ibu-ibu semalam?" "Bukan, Bah, tapi teman Khalid." "Hah? Siapa, Nak?" Itu, Bah." Khalid menunjuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya bisa menghela nafas. Siapa lagi yang ada di sana? "Bilang ke temannya, Khalid lagi sakit, tidak boleh main," ujarku menasehati. "Iya, Abah." Aku pun mengelus-ngelus rambut Khalid. "Sayang, kalau ada wanita atau monster jelek, suruh pergi saja." Aku khawatir sikapnya yang terlalu menerima kehadiran makhluk tidak kasat mata ini bisa menjadi bumerang, mengingat Rami masih mengincarnya. "Iya, Bah." Perlahan matanya terpejam. Sentuhan lembutku itu berhasil menidurkannya kembali. Kini rasa kantuk mulai menyerangku. Kududuk di sofa, lalu membaringkan tubuhku, memejamkan mata dan tidur. Dalam tidur aku bermimpi. Sebuah mimpi yang sangat-sangat aneh. Aku sedang berdiri di kamar perawat yang kosong, ingin melangkahkan kaki, tapi aku tidak bisa.
Pintu pun terbuka. Kemudian ada cahaya lampu yang menyilaukan menyorot mata. Seketika itu aku pun terbangun. Dalam keadaan setengah sadar, aku menoleh ke tempat Khalid tidur. Kosong, hanya ada selang infus yang menjuntai. Kemana anakku pergi? Apa mungkin dibawa perawat? Aku pun panik. Aku bangkit dan berlari ke dekat belangkar, menekan tombol merah berulang kali, lalu menunggu kedatangan perawat di luar ruangan. Dari kejauhan, seorang perawat sedang berlari mendekat ke arahku. "Apa ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nafas tersengal. "Apa anak saya sedang dibawa untuk pemeriksaan?" Aku bertanya balik. "Sepertinya hari ini tidak ada jadwal pemeriksaan, Mas," balasnya. "Terus anak saya pergi kemana, Sus?" Aku semakin bingung. Perawat itu pun kaget ketika melihat ke dalam ruangan. Khalid tidak ada di sana. "Apa rumah sakit ini ada CCTV?" "Tidak, Mas." Aku semakin bertambah panik. Kemana perginya Khalid? Apa ada orang yang diam-diam masuk dan membawanya untuk pergi? Atau ini semua ulah dari Rahmi? Rasanya sangat aneh. Apalagi ini masih siang. "Khalid!" teriakku sambil berjalan di selasar rumah sakit. Beberapa perawat pun berdatangan, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun berpencar mencari keberadaan Khalid. Aku terus menyusuri setiap sudut rumah sakit, ditemani seorang perawat, bertanya ke beberapa pekerja di rumah sakit. Hasilnya nihil. Mereka tidak melihat seorang anak kecil berjalan sendirian. Lalu kemana perginya Khalid? Sudah nyaris 1 jam aku berkeliling rumah sakit, menanyakan hampir ke seluruh pegawai di sana. Namun, jawabannya masih sama. Tidak ada yang melihat Khalid. Lantas bagaimana mungkin anak kecil yang kemarin masih tergolek lemas bisa pergi jauh? Di tengah kepanikan yang melanda, ibu datang ke rumah sakit. "Ngapain di sini, Dar?" tanyanya saat melihatku berdiri di dekat pintu depan rumah sakit. Aku tidak menjawab pertanyaannya. "Khalid tidak kenapa-napa kan?" tanya ibuku lagi. Dari raut wajahku, sepertinya ibu sudah tahu kalau ada yang tidak beres. "Dar, jawab Dar," imbuhnya dengan suara meninggi. Aku duduk di kursi, seraya menghela nafas. "Khalid hilang, Bu," balasku. "Hilang? Hilang bagaimana maksud kamu?" ujar ibuku. "Khalid tidak ada di kamar, Bu," jawabku. "Bagaimana sih? Ibu masih tidak mengerti? Bukannya kamu ada di kamar juga? Kok bisa tidak tahu Khalid pergi?" "Haidar sedang tidur, Bu. Pas bangun, Khalid sudah tidak ada." "Lah terus kemana?" "Haidar juga tidak tahu, Bu. Dari tadi nyari keliling rumah sakit, tidak ada yang melihat," jawabku. "Masa sih dari sekian banyak orang di sini tidak ada yang melihat sama sekali? Kan anak kecil tidak mungkin pergi jauh," ujar ibuku yang masih nyerocos. "Apa mungkin dia dibawa Rahmi, Bu?" ujarku menerka-nerka. "Jangan ngomong sembarangan, Dar. Berdoa saja. Ini bukan ulah dia," pinta ibuku. "Aku baru ingat, sebelum tidur, Khalid sempat bilang kalau ada temannya yang datang," ujarku. "Siapa, Dar?" tanya ibuku. "Haidar juga tidak tahu, Bu," jawabku. Terlihat seorang perawat berlari ke arahku. "Mas, ketemu, Mas," ucapnya dengan nafas tersengal. "Alhamdulillah," balasku. "Ada di mana, Sus?" ibuku. "Ada di... Mendingan Mas lihat sendiri saja." Perawat itu berjalan ke suatu tempat, sementara aku dan ibu mengikutinya dari belakang. "Saya bingung, kok anaknya bisa ada di sana?" ucap perawat itu seraya berjalan cepat. "Memangnya anak saya ada di mana, Sus?" tanyaku. "Di bangsal kosong, Mas," jawab perawat itu. "Bangsal kosong?" ujarku. "Kamar yang sudah tidak dipakai lagi, Mas. Perasaan aku tidak tidur terlalu lama. Bagaimana Khalid berjalan sejauh ini dan masuk ke bangsal kosong?" Kami pun melewati lorong panjang. Di ujung lorong terlihat beberapa pegawai rumah sakit yang sedang berkumpul. "Masih belum datang?" tanya perawat itu pada temannya yang berdiri di depan pintu bangsal. "Cucu saya tidak kenapa-kenapa kan?" tanya ibuku. "Ada di dalam, Bu,"
Sahut salah satu pegawai rumah sakit. Aku mengintip dari jendela yang sudah berdebu parah. Kulihat Khalid terbaring di atas belangkar. Perban di tubuhnya pun menghilang. Apakah ia sedang tidur? Khalid, panggilku berteriak, berharap ia mendengar dan bangun. Namun tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Tinggal dibuka saja, apa susahnya sih? Ibu terdengar emosi. Pintunya digembok, Bu. Terlihat ada rantai yang melingkar. Di ujungnya ada sebuah gembok besar. Dobrak saja, Dar, perintah ibuku. Jangan, Mas, tunggu Pak Adi. Dia yang punya kunci gemboknya. Kalau cucu saya telah ditolongin bagaimana? Sahut ibuku. Dobrak saja, Dar. Pintu bisa diganti, tapi nyawa tidak. Kuambil jarak agak jauh, lalu menobrak pintu itu. Para pegawai rumah sakit pun tidak sanggup melarangku lagi. Benar kata ibu, ini masalah nyawa. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Khalid, aku akan menyesal seumur hidupku. Brak, brak. Dobrakan demi dobrakan aku lakukan, hingga menimbulkan suara gaduh dan memancing banyak orang berkumpul. Ada apa ini? Teriak seorang berpakaian putih seraya mendekat. Sepertinya ia seorang dokter. Ada anak yang terkunci di dalam, Dok, balas perawat. Bagaimana bisa? Bukannya bangsal itu sudah lama tidak dipakai. Saya juga tidak tahu, Dok. Mas, lebih baik tunggu pegawai yang pegang kunci saja, ucap dokter itu padaku. Anak saya di dalam, Dok, teriakku seraya menendang pintu. Namun pintu itu tidak juga terbuka. Rasa sakit kembali kurasakan di kaki. Aku lupa, kondisi masih belum prima pasca dari kecelakaan. Ku coba mendobrak menggunakan bahu, tapi masih belum juga berhasil. Sudah, Dar, ibu memintaku untuk berhenti. Mungkin ia tidak tega melihatku yang sudah kepayahan. Aku berdiri di dekat pintu, kembali mengintip ke jendela. Khalid masih ada di sana. Bahkan setelah berkali-kali dobrakan yang terdengar kencang, ia sama sekali tidak bergerak. Khalid, teriakku. Kaki ini terasa semakin sakit. Sepertinya efek adrenalinnya sudah berkurang. Spontan aku menundukkan diri di lantai. Kamu tidak kenapa-napa, Dar? Tanya ibu dengan khawatir. Ini kaki saya sakit sekali, Bu, balasku. Dokter pun mendekatiku, memeriksa kondisi kaki. Ia menekan pelan beberapa bagian di kaki. Di sini ya? Tanyanya sembari menekan lututku. Iya, Dok, balasku sambil meringis kesakitan. Sus, tolong ambil kursi roda, perintah dokter itu. Kakinya masih memar, Mas. Seharusnya jangan dipakai berlebihan dulu, takut semakin parah, ujar dokter itu. Habis mau bagaimana lagi, Dok? Anak saya ada di dalam, jawabku. Saya sudah bilang, sabar, tunggu yang pegang kunci, kata dokter itu. Tapi mana, Dok? Sampai sekarang belum datang juga, jawabku setengah emosi. Tidak lama seorang pria parubaya berlari ke arah kami. Nah, itu Pak Adi datang, ucap dokter itu. Ayo, Pak, cepetan buka pintunya, teriak ibuku saat Pak Adi mengeluarkan kunci dari kantungnya. Kenapa bisa ada di dalam? Sebuah pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Pak Adi. Krak, gembok pun terbuka. Rantai pun sudah ditarik. Kriet! Pak Adi membuka pintu lebar-lebar. Debu pun berterbangan keluar. Ku coba bangkit tapi dokter melarangnya. Dengan gegas ibu masuk ke dalam dan membawa Khalid keluar. Dokter memeriksa Khalid yang masih tidak sadarkan diri di pangkuan ibu. Badannya dingin sekali, Dok, ucap ibuku dengan panik. Nadinya lemah, timpal dokter itu, membuatku ikutan panik. Kemudian bergerak mendekati anakku. Khalid, panggilku. Bangun sayang, kuusap keningnya. Tidak terasa air mata pun mengalir. Dokter mengangkat tubuh Khalid, kemudian membawanya pergi, diikuti oleh ibuku. Sementara aku masih duduk di lantai, mencoba untuk berdiri, tapi aku tidak bisa berdiri. Kaki ini terasa sangat sakit. Tidak lama seorang perawat menghampiri, sembari membawa kursi roda. Aku dibantunya naik kursi roda, kemudian dibawa ke arah lain, bukan jalan yang tadi dokter dan ibu lewati. Sus,
Saya mau dibawa kemana? Tanyaku. Ke ruang pemeriksaan, Mas. Balas perawat itu seraya mendorong kursi roda. Jangan dulu, Sus. Saya pengen tahu kondisi anak saya bagaimana. Tolakku. Ini sudah perintah dokter, Mas. Kakinya harus segera diperiksa dulu. Takut cedera serius. Jelas perawat itu. Saya tidak peduli, Sus. Sekarang tolong antar saya ke tempat anak saya. Aku sedikit emosi. Perawat itu menghentikan laju kursi rodaku. Kemudian berbalik arah, menuju tempat Khalid di bawah. Ternyata ia dibawa ke ruang perawatan intensif. Di depan ruangan itu, terlihat ada ibu yang sedang terduduk. Bu, panggilku. Ia pun menoleh. Kamu ngapain kesini? Ujar ibuku. Haidar mau lihat Khalid, Bu. Jawabku. Bukannya dokter sudah bilang, kakinya suruh diperiksa, Sus? Tanya ibu pada perawat yang membawaku. Iya, Bu, tapi masnya menolak, Bu. Jawab perawat itu. Kamu ini bagaimana sih, Dar? Bu, aku mau lihat Khalid. Balasku mengibah. Khalid ada di dalam. Percuma kamu tidak bakal bisa lihat. Mending ikut sama susternya. Terus nanti balik lagi ke sini. Perintah ibuku. Kutatap pintu ruang intensif yang tertutup rapat. Di dalam pasti Khalid sedang berjuang. Ya sudah, Sus. Bawa saya ke tempat pemeriksaan. Ucapku dengan pelan. Masih berat hati meninggalkan Khalid berjuang sendirian. Baik, Mas. Perawat itu memutar kembali kursi rodaku dan membawaku ke sebuah ruangan yang tidak begitu jauh. Di sana sudah ada seorang dokter menunggu. Dalam keadaan masih duduk di kursi roda, ia memeriksa kakiku perlahan, menanyakan bagian-bagian yang terasa sakit. Aku hanya menjawab seadanya, sementara pikiran ini masih terfokus pada Khalid. Apa waktu kecelakaan terjadi benturan kencang, Mas? Tanya dokter itu. Saya pingsan, Dok. Apa yang dirasakan saat itu? Tanya dokter lagi. Hanya pegal-pegal, sama sakit sedikit, tapi bisa jalan normal. Jawabku. Apa tadi lututnya terbentur sesuatu? Tanyanya lagi. Tidak, Dok. Ya sudah, Sus. Tolong bawa ke ruang radiologi untuk di ronsen. Baik, Dok. Perawat itu menarik kursi rodaku keluar ruangan dan membawaku ke ruang radiologi. Setelah kakiku di ronsen, aku masih diminta menunggu sebentar untuk pembacaan hasil. Ini hanya cedera ringan, ucap dokter seraya melihat hasil ronsenku. Sebaiknya kakinya diistirahatkan dulu, jangan dipakai jalan dulu, sampai rasa sakitnya sudah sangat berkurang, sambungnya. Nanti kalau pulang ke rumah langsung kompres air dingin setiap 2 jam sekali untuk mengurangi pembekakan. Saya resepkan obat salep untuk menghilangkan memarnya. Sambung dokter lagi. Tapi saya masih belum mau pulang, Dok. Balasku. Loh, kenapa? Dokter tampak bingung. Anak saya sedang ada di ruang intensif, Dok. Dokter pun beranjak dari kursinya. Ia memerintahkan perawat membawaku ke ruang lain, sehingga ia bisa melakukan tindakan untuk mengurangi rasa sakit di lutut. Setelah melakukan tindakan, perawat membawaku ke ruang intensif. Ibu masih ada di sana, menunggu dengan wajah cemas. Bagaimana dengan kakinya, Dar? Tanyanya saat aku mendekat. Cedera ringan, Bu. Tapi tadi sudah dilakukan tindakan sama dokternya. Cuma masih belum boleh dipakai jalan. Aku menjelaskan kepada ibuku. Khalid bagaimana, Bu? Sambungku. Masih ada di dalam. Sus, biar saya sama ibu saja ya. Ucapku pada perawat yang dari tadi menemani. Iya, Mas. Ia pun pergi. Makanya, Dar, lain kali kalau sakit jangan dipaksa begitu. Ucap ibu menceramahiku. Ibu kan yang minta Haidar dobrak pintunya. Balasku. Kriet. Pintu ruang intensif terbuka. Seorang dokter berjalan keluar. Gimana cucu saya, Dok? Tanya ibu seraya berdiri. Alhamdulillah, cucunya sudah sadar. Tadi suhu tubuhnya sempat turun drastis. Sekarang sudah normal. Jelas dokter itu. Apa anak saya sudah sadar, Dok? Tanyaku. Dokter mengembangkan senyum. Tidak lama terlihat Khalid berjalan keluar.
Sayang, panggilku. Namun ada perasaan sedih, karena tidak bisa menghampirinya langsung. Ia berjalan ke arahku. Abah, ucapnya seraya memelukku. Kamu tidak apa-apa, nak? Tanyaku sambil menatap wajahnya. Tidak, Abah, balasnya tersenyum. Tidak ada yang sakit kan? Tanyaku. Tidak, Bah, jawabnya. Aneh sekaligus takjub. Padahal sebelumnya aku melihat tubuhnya terkulai lemas dan dingin. Kini ia terlihat biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Abah, ayo pulang, Bah, ajak Khalid anakku. Iya sayang, sebentar lagi ya, balasku. Sebelum pulang ada yang mau saya bicarakan sama Mas, ucap dokter itu. Iya dok, kulirik ibu. Ia sejak tadi diam saja sambil menatap heran ke arah Khalid. Mungkin apa yang ada di dalam pikiran kami sama. Bagaimana Khalid bisa sembuh secepat ini? Luka-lukanya pun nyaris tidak terlihat. Khalid, sini sama nenek, ucap ibuku. Kaki kecil itu berjalan ke arah ibu dan duduk di sampingnya. Bicaranya di dalam saja ya mas, pinta dokter seraya berjalan masuk ke dalam ruang intensif. Aku pun menggerakkan kursi roda ke sana. Saya langsung ke intinya saja mas. Mohon maaf kalau pertanyaan ini sedikit privasi. Apa sebelumnya ada yang aneh sama anaknya? Tanya dokter itu. Aneh bagaimana dok? Aku balik bertanya, bingung dengan pertanyaannya. Begini mas, waktu saya periksa di depan bangsal itu, denyut nadinya lemah, bahkan sulit dideteksi. Nafasnya sangat lemah, ditambah badannya yang dingin, ucap dokter itu. Kalau boleh jujur, waktu saya bawa ke ruang intensif, saya pikir anaknya sudah meninggal dunia. Tapi setelah dilakukan pengecekan, denyut jantungnya masih ada. Saya sudah melakukan berbagai tindakan untuk menaikkan suhu tubuh dan denyut jantungnya. Sayangnya tidak berhasil. Sampai... Dokter menghentikan ceritanya. Sampai apa dok? Tanyaku penasaran. Sampai tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan membuka matanya. Habis itu semuanya kembali normal. Jujur selama saya kerja jadi dokter, ini baru pertama kali kejadian, ujar dokter itu panjang lebar. Sebenarnya bukan cuma dokter saja yang bingung. Saya juga tidak tahu harus ngomong apa. Kok bisa ya anak saya sembuh secepat itu? Luka-luka pasca kecelakaan juga cepat banget sembuhnya. Apa mungkin ini mukjizat dari Allah? Balasku. Oh iya, lukanya juga sepertinya menghilang begitu saja. Padahal jelas sekali, kemarin saya perban. Mungkin benar kata Mas, ini semua mukjizat dari Allah, kata dokter itu. Apa dia boleh pulang sekarang dok? Tanyaku memastikan. Kalau dilihat dari kondisinya yang sehat, boleh mas, ujar dokter itu. Makasih dok, jawabku. Sama-sama mas. Aku dan dokter pun keluar ruangan. Sudah Dar? Tanya ibuku. Sudah bu. Ayo sayang, kita pulang, ajakku pada Khalid. Memang sudah boleh pulang dok? Tanya ibuku. Boleh bu, jawabnya. Alhamdulillah. Di rumah tolong jaga anaknya baik-baik ya. Buat mas jangan terlalu banyak kegiatan berat dulu. Kasihan sama lututnya, pesan dokter itu. Baik dok, jawabku. Setelah mengobrol sebentar, kami pun pergi ke kamar perawatan, mengambil barang-barang yang tertinggal di sana. Padahal ibu sudah bawa baju banyak, tapi malah boleh pulang. Gerutu ibuku. Bukannya malah bagus ya bu, bisa pulang lebih cepat, jadi biaya rumah sakitnya tidak membengkak, balasku. Iya sih, cuma ibu bingung, kok Khalid bisa sembuh secepat itu ya? Kamu tahu sendiri kan tadi pagi, pala sama kakinya masih diperban, ujar ibuku keheranan. Jangankan ibu, aku sama dokter saja tadi kebingungan. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, kami pun berjalan ke bagian administrasi. Ini bu, ucapku seraya menyerahkan dompetku. PIN-nya masih sama bu, imbuhku. Ibu pergi mengurus administrasi, sementara aku terus mengawasi Khalid yang tidak bisa diam.
Tidak lama ibu sudah kembali. "Berapa, Bu?" tanyaku. "Harusnya tadi pakai ansurasi saja, Dar," balas ibu seraya menyerahkan tagihan rumah sakit. Kutatap tagihan itu. Spontan aku menghela nafas panjang saat melihat angkanya. "Tidak apa-apa, Bu. Biar cepat pulang. Aku juga malas mengurus syarat-syaratnya. Sayang saja uangnya. Belum lagi benerin mobil yang rusak," ujar ibuku. "Kalau yang itu nanti aku urus pakai asuransi saja, Bu," jawabku. "Ya sudah kalau begitu," jawab ibuku. "Khalid," panggilku. Ia pun berlari ke arahku. "Iya, Abah," balasnya. "Ayo pulang, Nak." "Kita naik apa, Dar?" tanya ibuku. "Taksi saja, Bu." Ibu pun kemudian meminta satpam untuk mencarikan taksi. Sekitar 5 menit kemudian, taksi pun datang. Bergegas kami pun naik. "Ke perumahan Gading Mas, Pak," ucap ibuku. Letak rumahku tidak begitu jauh dari rumah sakit. Hanya dalam hitungan 15 menit, kami pun tiba di depan rumah. Ibu dan Khalid turun duluan, membuka pintunya. Sementara aku masih duduk di kursi belakang. "Pak, boleh minta bantuan?" ucapku pada supir taksi. Walaupun sudah diberi obat pereda sakit, aku masih belum berani berjalan sendiri. Pak sopir membantuku berdiri dan memapa sampai ke depan pintu. Selanjutnya ibu yang gantian memapaku sampai ke kamar. "Kalau perlu apa-apa teriak saja, Dar," ucap ibu kemudian berjalan keluar kamar. Kurebahkan badan dan menyalakan pendingin ruangan. Kemudian menarik selimut untuk tidur. Krak, krak. Aku terbangun karena mendengar suara berisik di kamar. Krak, krak. Kubuka mata. Terlihat lampu duduk di meja kerja bergerak dengan sendirinya dan dalam keadaan menyala. Siapa yang menyalakan lampu itu? Ingin beranjak dari tempat tidur, tapi aku tidak bisa. Terpaksa kupanggil ibu. "Bu, Bu," teriakku untuk kesekian kalinya. Namun ibu belum juga datang ke kamarku. Kuambil posisi duduk, menggeser kaki perlahan. Saat menurunkan kaki ke lantai, kriat, pintu terbuka. "Kan sudah dibilang sama dokter, jangan dipakai jalan dulu," omel ibuku sambil berdiri di dekat pintu. "Habisnya dari tadi dipanggil tidak datang," balasku. "Ibu lagi masak di dapur, kamu malah teriak-teriak. Ada apa sih?" ujar ibuku. Itu, Bu," aku menunjukkan lampu duduk di meja kerja. "Lampu?" "Iya, ibu tahu sendiri, aku tidak bisa tidur kalau terang. Lagian kenapa dinyalakan?" Ibu berjalan ke arah meja kerja dan mematikan lampunya. "Iya, mana aku tahu. Pas baru tidur itu lampu berisik sekali, Bu. Gerak-gerak sendiri," ujarku menjelaskan. "Gerak sendiri? Wah, jangan-jangan di kamar kamu ada hantunya, Dar," ujar ibuku. "Mulai deh ibu, sudah tahu anaknya lagi susah jalan, pakai ditakut-takutin pula." Ibu malah tertawa. "Ya sudah, kamu mau tidur lagi kan?" "Tidak, kan tadi katanya ibu lagi masak. Aku jadi lapar nih," balasku dengan manja. "Tunggu sebentar ya, nanti dibawakan." Ibu pergi keluar kamar, sementara aku kembali berbaring di atas tempat tidurku, menutup mataku. Krak, krak, bunyi itu kembali terdengar. Spontan aku membuka mata, melihat lampu duduk yang kembali bergerak, dengan lampu yang kembali menyala. "Astagfirullahaladzim," ucapku dengan pelan. Jangan-jangan yang dibilang ibu benar, kalau di kamarku ada hantunya. Sejak kapan? Padahal selama ini tidak pernah ada gangguan. "Bu, Bu," teriakku. "Kriat, ada apa lagi, Dar?" tanya ibu seraya membuka pintu. Itu, Bu," aku kembali menunjuk lampu duduk. "Nyala sendiri lagi?" tanyanya. Iya, Bu." "Benar, berarti di kamar kamu ada hantunya." "Jangan gitu, Bu," protesku. "Ibu ke dapur dulu," ujar ibuku. "Khalid mana, Bu?" tanyaku. "Dia lagi tidur." "Oh." Tek. Ibu menyalakan lampu kamar. "Biar terang sekalian, dijamin tidak ada yang iseng lagi."
Ucap ibu kemudian berjalan keluar tanpa menutup pintu. Tidak lama ibu kembali dengan membawa nampan berisi makanan. Makan dulu, Dar. Ibu meletakkan nampan itu di atas nakas. Suapin, Bu, balasku dengan manja. Kamu itu bukan anak kecil. Malu dong sama Khalid. Kali-kali, Bu. Sudah, makan sendiri saja. Ibu pergi keluar kamar. Kupindahkan nampan ke atas tempat tidurku. Lalu mulai makan. Setelah itu kutaruh nampan di atas nakas. Kembali berbaring sambil melihat ponsel. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai dari ekor mata terlihat nampan itu sedikit bergerak. Sontak aku menoleh ke nakas. Tapi tidak ada yang bergerak. Kulanjutkan menatap ponsel. Prang! Aku terperanjat sambil menatap piring dan gelas yang pecah di lantai. Perasaan tadi tidak menaruhnya terlalu pinggir. Kenapa bisa jatuh? Suara langkah kaki terdengar dari luar. Ya Allah, Dar. Kenapa bisa jatuh begitu sih? Omel ibu seraya masuk ke dalam kamar. Piring sama gelasnya sampai pecah juga. Lanjutnya, aku tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja jatuh. Gimana ceritanya tiba-tiba jatuh? Tadi aku menyimpannya di sini. Terus tiba-tiba, prang, nampaknya jatuh, Bu. Aku menjelaskan. Kamu naruhnya terlalu pinggir. Enggak, Bu. Ibu cemberut, lalu kemudian pergi keluar untuk mengambil pengki dan sapu. Lain kali hati-hati. Gerutunya seraya membereskan pecahan piring dan gelas. Sudah punya anak masih saja ceroboh, ibunya. Iya, Bu, maaf. Dalam situasi seperti ini, aku sudah tidak bisa membantah. Ya, mungkin memang aku yang ceroboh. Jangan dipikirin terus, ucap ibuku. Sepertinya ia tahu yang ada di pikiranku sekarang. Lama-lama juga terbiasa. Ibu sudah sering sekali mengalami hal begini. Apalagi waktu kamu masih kecil dulu, ibunya. Iya, Bu. Ya sudah, ibu mau beres-beres dulu. Kamu istirahat saja, biar cepat sembuh. Ibu berjalan ke arah pintu. Ini lampunya mau dimatiin atau bagaimana? Tanya ibuku. Biar nyala saja, Bu. Aku masih sedikit trauma dengan dua kejadian aneh tadi. Saat lampu menyala pun, gangguan itu tetap terjadi. Kurai ponsel menelpon orang kantor, mengabarkan tentang kecelakaan yang kualami, sekaligus meminta izin untuk tidak masuk kerja beberapa hari, sampai kaki ini benar-benar sembuh. Abah, kulihat ke arah pintu. Khalid sudah berdiri di sana. Dengan gegas kuakhiri teleponnya, lalu memanggilnya mendekat. Abah, mainan Khalid di mana, Bah? Tanyanya sembari berdiri di samping tempat tidur. Aku teringat dengan mainannya yang kusimpan di mobil. Terakhir kali terlihat berserakan di dekat mobil. Semoga saja tidak ada orang yang mengambilnya. Mainannya di mobil, sayang, balasku. Ayo ambil, Bah, kata Khalid. Mobilnya lagi dibawa orang. Siapa, Bah? Teman Abah. Ambil, Abah. Aku mau main. Jangan sekarang, sayang. Abah kamu lagi sakit. Balas ibu seraya masuk ke dalam kamar. Sungguh waktu yang sangat tepat. Cuma ibu yang bisa menghadapi sikap keras kepala Khalid. Abah sakit apa, Nek? Tanya Khalid. Kakinya lagi sakit, jadi tidak bisa jalan. Balas ibuku. Spontan aku melotot ke ibu. Tapi ia malah membalasku dengan senyum. Mana yang sakit, Abah? Khalid naik ke atas tempat tidur. Yang ini. Kubuka selimut lalu menunjukkan lutut kanan yang masih diplaster. Khalid mengusap-ngusap lututku. Lambat laun sentuhannya terasa hangat. Kutatap wajah lugunya. Sayang, sini duduk di samping Abah. Khalid bergerak ke sampingku. Kuusap rambutnya, lalu mencium keningnya. Sayang, tadi pagi main sama siapa? Tanyaku. Dar, saut ibu sepertinya ia tidak setuju aku menanyakan hal ini. Aku penasaran, Bu. Ibu juga kan? Sama temen, Bah. Balas Khalid. Siapa? Ada banyak, Abah. Terus main kemana? Ke taman bunga, Bah. Taman bunga? Rasanya tidak ada taman bunga di sana. Kamu ngapain saja di sana? Tanyaku penasaran. Lari-larian, Bah.
Apa teman kamu ikut ke sini? Tanya ibuku. Tidak, Nek. Jawab Khalid. Aku bisa bernafas lega. Ternyata kejadian aneh di kamar bukan ulah mereka. Sayang, di sini ada om atau tante seram tidak? Khalid menggelengkan kepala. Spontan aku melirik ke arah ibu sambil berpikir, kalau tidak ada makhluk halus di kamar, lalu kejadian tadi itu ulah siapa? Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian saya mohon tetap di channel ini. Dan sampai berjumpa lagi di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.